Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya ingin sekali membagikan ke teman-teman itu cara saya dalam membuat semi undergravel ataupun filter dalam tank akuarium yang saya miliki. Sebenarnya gini teman-teman, dalam video yang kemarin ataupun yang lusa itu sudah saya upload tentang cara tips atau setting akuarium. Di sana saya memiliki pengalaman baru, yaitu filter yang sudah saya beli dengan secara instan dan langsung saya pasang tanpa membuatnya seperti apa yang saya inginkan. Jadi dari pabrik seperti itu langsung saya pasang. Dan di situ saya merasa kurang maksimal ya hasilnya, walaupun sebenarnya sudah bagus tapi kurang maksimal bagi saya. Dan akhirnya saya upgrade lagi, bukannya upgrade tapi downgrade kembali ke asal mula saya ya. Cara saya yang kemarin itu saya menggunakan ini ya, semi undergravel seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nanti dalam video ini saya akan mengajarkan ke teman-teman yang mungkin belum pernah melihat ya cara saya membuat benda seperti ini. Mari kita simak saja seperti apa cara saya membuat benda seperti ini. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman itu ada yang pernah membuat ataupun sudah pernah cara melihat membuat benda ini, tolong jangan samakan saya dengan breeder lain, karena setiap breeder itu memiliki cara tersendiri ataupun teknik tersendiri dalam membuat semi undergravel ataupun filter yang mereka gunakan. Jadi gini ya teman-teman, selalu ambil positifnya di setiap apa yang kalian lihat dan apa yang kalian pelajari. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang benda kecil ini. Di dalam benda kecil ini banyak sekali kelebihan, tapi juga banyak sekali kekurangan. Nanti saya sebutkan kekurangannya di video akhir dan mungkin kalian sendiri bisa nilai apa yang mungkin menjadi kekurangan dalam tempat ini ataupun alat ini ya. Jadi seperti apa, langsung saja simak videonya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan teman-teman subscribe. Dan video ini akan saya mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi sebelum kita menggunakan media, alangkah baiknya kita harus membersihkan dahulu. Cara membersihkannya gimana? Cukup mudah saja. Kumpulkan media yang ada dan lalu bersihkan dengan air. Terus sampai airnya itu kelihatan bening. Ya nggak bisa bening banget ya, cuman sekedar bening aja. Sampai kotoran-kotoran coklat-coklat itu semua hilang. Dan setelah bersih, nanti kita gunakan anti jamur untuk menetralisir. Seperti ini pasir malang, dan ini karang jahe, dan ini adalah batu koral putih ya. Di sini kita gunakan 3 media ini dan kita sedang rendam sampai 30 menit, kurang lebih 30 menitan. Nanti setelah kita rendam dan kita rasa cukup, nanti kita langsung saja buat, dan langsung saja kita buat sekarang. Nah, ini adalah media yang akan kita pakai, dan saya akan menggunakan pipa bening seperti ini. Untuk ukuran toplesnya pun segini, kita menyesuaikan ukuran tank ya. Jadi ini nggak ada ukuran pasti, yang jelas ini adalah ukuran, menyesuaikan ukuran tank. Dan ini nanti motongnya juga gitu, nggak ada ukuran pasti, asalkan nggak terlalu ngepes saja ya, seperti ini. Jadi nanti akan kita potong segini. Coba kita ukur dulu. Hanya main kira-kira, nggak ada ukuran pasti. Kita langsung potong aja. Nah, setelah terpotong seperti ini, setelahnya kita nanti akan lubangi ya. Lubangi untuk air itu agar bisa masuk dalam pipa ini dan mengalir lagi ke atas. Untuk cara melubanginya sendiri itu bervariasi. Kita bisa menggunakan solder, kita bisa menggunakan gergaji, terserah dan suka-suka. Kalau kita menggunakan solder, insya Allah itu lebih mudah. Dan kalaupun kita bisa menggunakan manual gergaji, itu juga bisa. Kita nanti buat rongga pakai gergaji ini, jangan sampai putus ya. Ini cuman membuat celah aja agar air itu bisa masuk. Sampai kita memutar dikit sampai bergaris-garis, sampai akhirnya ke ujung sesuai yang kita inginkan. Tapi untuk kali ini saya menggunakan bur ya, untuk mempercepat pekerjaan. Ini adalah bur cap sabar. Soalnya kalau kita menggunakan bur ini, kalau kita tidak sabar, bisa-bisa frustasi dan akhirnya bunuh diri. Nah, untuk cara melubanginya sendiri seperti ini. Kita mudah saja. Nah, ini contohnya bur cap sabar ini kan mainnya pakai magnet, jadi kita harus benar-benar sabar.
Nah, dan kalau sudah jadi seperti ini ya lubangnya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri, ini lubang yang kalau sudah jadi seperti ini. Nanti kita buat seperti ini semua. Jadi nggak terlalu, ukurannya itu jangan kebesaran dan jangan terlalu kecil, agar air mudah tapi jangan air kengelosen ya. Nah, setelah semua terubangi seperti ini ya lubangnya, kini kita siap untuk membuat atau merakit namanya semi under gravel. Langsung saja kita rakit. Jadi seperti apa perakitannya, kita simak aja videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan ada sedikit ilmu yang bisa diambil. Untuk sebelumnya pipanya itu kita kasih namanya kain kasa, dan kain kasa di sini yang saya pakai itu ukurannya segini. Nanti ini fungsinya seperti apa? Fungsinya kain kasa ini adalah menyaring air yang terakhir kali akan disalurkan ke pipa ini. Dan kini kita akan tali dengan alat seadanya. Kalau di tempat saya kan banyak kawat ini kawat bonsai. Terserah nanti bisa pakai tali ataupun rafia, terserah, itu suka-suka. Dan untuk menalinya sendiri cukup gampang. Di sini saya perlihatkan. Kita putar seperti ini. Nah, kita tinggal tali seperti ini dan masukkan yang pojok belakang. Cukup seperti ini. Dan jadi untuk penyaring terakhirnya, ini adalah untuk penyaring air yang terakhir akan masuk melalui lubang sini. Jadi seperti ini agar kita bisa mendapatkan namanya semi under gravel yang benar-benar bersih. Kini semua sudah terpasang dan mulai kita untuk merakit dan memasang batu-batuan ataupun pasir malang. Seperti apa, kita langsung saja pasang. Kini semua bahan sudah siap, waktunya kita merakit. Dari yang paling pertama kita masukkan pipanya yang sudah kita tanam kain kasa ya tadi ya. Yang pertama ini, dan kedua kita masukkan batu karang. Ini karang jahe. Kasih secukupnya. Ini kayak ngolah makanan. Ini karang jahe. Seperti ini. Terus kita masukkan batu ini, koralnya kita masukkan dikit nih. Dan yang kedua batu koral putih ini. Kurang lebihnya seperti ini. Kita nggak ada ukuran pasti di sini, kita hanya bisa main kira-kira. Dan yang terakhir kita pakai pasir malang. Untuk pasir malangnya kita masukkan di sini untuk penutup yang terakhir. Nah, kita tutup yang terakhir seperti ini. Jadi kita tanam seperti ini semua ya. Nanti akan saya perlihatkan hasilnya. Jadi kita masing-masing jadikan seperti ini sampai semuanya sudah semua. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Ta'ala kita mampu menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan benar, insya Allah ya. Dan di sini kita sudah menyelesaikan acara masak-masak kita kali ini. Kita bisa lihat di bagian paling bawah ini saya masukkan karang jahe, dan tengahnya lagi ada batu putih, itu koral-koral putih, dan paling atas ini adalah pasir malang. Dan untuk kelemahannya sendiri, kelemahannya nanti kalau kita waktu nyuci tahap pertama itu nanti kedua batu ini akan tercampur. Yang pertama batu putih koral ini sama pasir malang, nanti dia akan tercampur, tapi itu bukan jadi suatu masalah karena itu sebenarnya suka-suka ya.
Karena untuk kedua bahan ini, antara pasir malang dan batu putih koral ini, kita bisa campur pertama kali ketika kita masukkan di toples ini. Ini sebenarnya juga bukan kekurangan, tapi kita mencari sisi baiknya ya, atau mencari sisi kerapiannya, agar pertama kali itu kesannya kita bisa terlihat rapi waktu kita masukkan pertama di dalam toples ataupun di dalam akuarium nanti. Jadi kita langsung saja tata di dalam tank, jadinya nanti seperti apa, kita langsung lihat saja. Jadi pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Semi under gravel saya letakkan di bagian belakang tank. Untuk bagian depannya, kalian bisa lihat sendiri, ini kosong. Dan nanti mereka kalau ingin sepak bola main catur bisa di depan sini ya. Untuk di belakang adalah penyedot debu. Semua sudah saya tata sedemikian rupa, semuanya insya Allah sudah saya pasang. Dan untuk kelebihannya alat ini ya, ini sangatlah minim budget ataupun ekonomis ya. Karena saya membuat seperti ini, saya kira-kira saya rata-rata itu nggak sampai 20.000. Mahal-mahalnya itu nggak sampai 20.000. Dan jelasnya hasilnya juga akan maksimal daripada alat yang sebelumnya saya pakai. Dan untuk kekurangannya sendiri, jelas kita itu sangat repot membuat satu persatu. Seperti kalian lihat sendiri di dalam video tadi, kalian bisa lihat alangkah repotnya kita membuat lubang satu persatu dan menata satu persatu, itulah kelemahannya. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Saya sangat berterima kasih untuk mereka semua yang sudah support saya dan kalian semua yang sudah dukung channel saya, dan semoga kita diberikan selalu kesuksesan. Dan akhiri kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.